Jadi dulu saya kegiatannya itu aktif pelayanan gereja. Oh, Saya pelayan. singer gereja dulu. Oh, singer gereja ya. Dulu itu saya baca-baca Alkitab, Bible kan, Alkitab kita. Jadi saya itu waktu itu agak sanksinya itu dijelaskan Tritunggal, Allah, Bapa dan Roh Roh Kudus. Kudus. Oke. Kan seperti itu kan. Jadi saya berpikir, masa Tuhan punya anak, Allah punya anak, bahasanya gitu. Saya nggak merasakan ibadah, tapi nggak merasakan menikmati apa itu. Ketenangan dan sebagainya. Cuma menikmati hingar-bingar saja. Ya kalau dulu di ajaran saya yang dulu kan ibadahnya caranya bernyanyi kan. Iya. Kebanyakan bernyanyi. 70%-nya. Iya. Cara pujian-pujiannya kan seperti itu. Saya diajarkan konsep cara beribadah, hubungan dengan Tuhan. sama dia. Bagaimana indahnya sujud di bawah itu terdengar di langit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir tentunya. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Adam Fatih. Di channel ini insya Allah akan selalu senantiasa menghadirkan kisah-kisah inspiratif daripada mu'alaf ya, yang dimana mudah-mudahan bisa menguatkan akidah kita bersama dan tentunya bisa membuat kita semangat lagi dalam berislam insya Allah. Dan pada kesempatan hari ini kami kedatangan tamu ya, Masya Allah, jauh-jauh dari Depok menuju Cibinong ke sini, Masya Allah, dan beliau adalah salah satu narasumber kita yang juga punya kisah perjalanan menuju kepada Islam ya, Masya Allah. Tapi sebelum ke narasumber, sebelumnya terima kasih buat sahabat Ngaji Cerdas yang telah mendukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian juga like, komen, dan meng-share video ini sebanyak-banyaknya. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga sahabat Ngaji Cerdas mendapatkan kebaikan, pahala yang banyak di sisi Allah. Dan kemudian sahabat Ngaji Cerdas, kami juga dan tim Ngaji Cerdas ada salah satu program kami yaitu kurban bareng mu'alaf. Nah, kurban ini bareng mu'alaf ini akan kita selenggarakan di desa yang betul-betul di sana rawan sekali dengan permurtadan ya. Artinya di desa di sana banyak sekali mu'alaf, tapi juga di sana rawan juga permurtadan di sana. Dan kita ada program untuk kurban bareng dengan mu'alaf. Nah, bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin berkontribusi atau berkurban ya, silakan bisa hubungi tim kami yang kami sediakan di bawah ini insya Allah ya. Mari kita berkurban bareng dengan para mu'alaf insya Allah. Nah, langsung kita ke narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum Pak Lando. Bang Lando ya, Masya Allah. Sehat Bang? Alhamdulillah. Terima kasih banyak udah datang loh sini. Sama-sama. Jauh ya dari sana ujung sini. Melewati lembah. Iya. Kan kalau Depok itu dulunya katanya sebuah negara kan ya. Dulunya ya. Ada negara di Depok, dalam negara. Iya, dalam negara ya. Menuju ke Cibinong. Makasih banyak Pak sekali lagi atas kedatangannya. Semoga langkah-langkah Bapak dihitung pahala di sisi Allah. Amin. Pak izin kita mau tanya-tanya. Ya. Bapak kan dulu katanya pernah memeluk agama selain Islam ya. Betul. Kalau boleh tahu agamanya apa dulu Pak? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Betul. Menjadi seorang mu'alaf berarti terhitung sudah berapa tahun sekarang? Mungkin 5 tahun ya. 5 tahun ya? 2021 ya. Nah sebelum ke kisahnya mungkin aku pengen tanya nih Pak, latar belakang keluarga Bapak kan tadi Kristen Protestan ya? Iya, betul. Di daerah mana dan mungkin kalau boleh tahu apa kegiatannya pada saat itu Pak? Oke. Jadi dulu itu saya terlahir dari keluarga non-Islam. Iya. Lebih tepatnya saya Kristen Protestan. Jadi orang tua saya itu beragama Kristen. Kalau kakek saya itu Kristen, tapi anak-anaknya kakek dan nenek saya itu kebanyakan Katolik. Oke. Jadi ada campuran Antara Katolik Kristen sama dan Protestan. Katolik seperti itu. Oke. Jadi saya terlahir dari seorang Kristen. Sejak saya usia 2 tahun itu saya udah meninggal almarhum ibu saya, mama saya. Gitu. Beliau sakit kanker ya, leukemia seperti itu. Dan papa saya berpindah kemana kan gitu seperti itu. Jadi pada dasarnya
dari kecil saya diasuh sama kakek dan nenek saya. Seperti itu, Mas Adam. Ya, yang di mana itu mungkin di apa namanya di apa keyakinan Bapak pada saat itu Kristen ya Kristen. dibimbing oleh kakek dan nenek gitu. Iya, dibimbing oleh kakek. Kalau boleh tahu seberapa aktif pada saat itu, Pak? Tentunya saya sangat aktif ya, tapi dulu itu memang kalau saya di gereja, awalnya sih dari kecil itu saya ikut di GKI ya, Ya. Gereja Kristen. Dan setelah saya usia 15-an tahun, Ya. itu saya di gereja GBI, Oke. Bethel, Betul ya. seperti itu. Jadi dulu saya kegiatannya itu aktif pelayanan gereja. Oh, pelayan. Saya singer gereja dulu. Oh, singer gereja ya. Ya, Waduh. singer gereja. Berarti suaranya agak bagus. Bisa aja, Bisa ya, nyanyi gitu bisa aja. aja ya. Bisa nyanyi. Singer gereja berarti cukup lumayan aktif ya. Artinya Lumayan aktif, betul. Saya dulu lumayan aktif, dulu ikut-ikut kegiatan seperti itu. Jadi memang dulu itu memang karena usia remaja, jadi ya sering ikut latihan-latihan vokal dan lain-lain seperti itu. waktu remaja menjadi singer di gereja. Dulu kepikiran masa depan tuh pengen jadi apa gitu. Maksudnya pengen tahu aja nih. Ya, kalau dibilang cita-cita, dulu saya dari kecil tuh pengennya sebenarnya itu memang udah jadi pengen entrepreneur ya, pebisnis. Oh, pebisnis. Ya, betul. Dan alhamdulillah sudah merasakan gitu. Alhamdulillahnya waktu itu gitu. Jadi saya dulu karena saya dibesarkan tidak dari orang tua kandung karena udah meninggal. Jadi kehidupan saya pribadi itu memang penuh dengan tantangan seperti itu dulu itu. Seperti apa, Bang? Pindah sana pindah sini seperti itu. Jadi saya lahir di Jogja. Iya. Tapi dari masa kecil saya kebanyakan di Solo. Oh, Di Solo, Jawa Tengah, seperti itu. Saya ikut bibi saya dulu di situ, anaknya kakek saya, seperti itu. Dan kebetulan di situ bibi saya itu dan paman saya Katolik yang taat. wow. Dulu paman saya itu kalau bahasa Jawanya Pak Ade ya, itu dulu beliau sangat aktif di kegiatan-kegiatan gereja. Pendeta bukan? Bukan, kalau di Katolik itu kan nggak pendeta ya. Iya. Gitu. Dulu Pak saya itu prodiakon, Oh, prodiakon. betul, Oke. prodiakon pembantu pastor gitu. Kan. Nah dulu otomatis di dalam lingkup keluarga ya, lingkungannya, didikannya ya, Pasti Kristen-Kristen juga gitu ya ya. seperti itu. Nah pada suatu ketika Mas Adam, saya namanya kita tinggal di Indonesia yang mayoritasnya Muslim, apalagi saya sekolahnya itu SD-nya itu di negeri, SMA saya negeri. Jadi kan otomatis lingkungannya juga banyak yang Muslim. Nah disitulah saya mulai diperkenalkan tentang budaya ya. Saya nggak bicara masalah Agama. Gitu. agama iman, tapi budaya orang Muslim dulu itu seperti apa kalau Lebaran, puasa, bulan Ramadan gitu kan itu asik gitu dulu, Tentram gitu ya. tentram dan vibrasinya itu berasa gitu. Betul. Seperti itu. Sempat ikut gak? Enggak, cuma tapi lihat aja ya. ikut-ikutan ini aja, ikut-ikutan seneng gitu aja. Kalau waktu sahur ikutan bangun gitu, Oh, gitu? makan, kalau tidur di tempat teman gitu, seperti itu. Berarti Tapi paginya nggak puasa, Wah, cuma ikut sahurnya, seperti itu. merasakan momentum yang Momentum-momentum seperti itu. seperti itu ya. Artinya udah terbiasa dengan budaya Muslim atau ya. tadi ya. Betul, udah terbiasa karena kita lingkungannya memang Iya. di Indonesia kan mayoritas Muslim. Muslim, Oke. seperti itu. Dulu sempat kepikiran nggak Pak? Kalau saya kan dulu kan sebelum masuk Islam kan, saya sempat banyak pertanyaan di dalam agama saya yang dulu gitu. Iya. Sehingga ya yang membuat saya itu agak kurang yakin dengan agama saya dulu gitu. Ada keraguan gitu Iya, ada ya? Nah, kira-kira ada nggak di keraguan di agama Bapak yang dulu? Pasti ada. Ya, contohnya gimana? Keraguannya gitu kan. Jadi misal dulu itu kan saya kan menggunakan logika ya, akal dan Wah, Masya logika gitu kan. Nah, pada suatu ketika dulu itu saya baca-baca Alkitab, Bible kan, Alkitab kita. Jadi saya itu waktu itu
agak sanksinya itu dijelaskan Tritunggal. Allah, Bapa dan Roh Roh Kudus. Kudus. Oke. Kan seperti itu kan. Jadi saya berpikir, masa Tuhan punya anak, Allah punya anak, bahasanya gitu. Cuman itu saya tepis. Karena pada waktu itu memang kita masih di lingkungan seperti itu. Jadi saya tepis saja. Walaupun itu sebenarnya mengganggu ya. Agak terganggu, Iya. agak terganggu. Terus? Pertanyaan banyak sekali pertanyaan saya. Cuman kan saya kan orangnya kritis sebenarnya. Iya. Ketika saya bicara seperti itu ke keluarga saya, pastinya ada argumentasi di situ. Wow. Saya pernah itu Mas, ada argumentasi dengan bibi saya Oke. yang sudah sepuh gitu. Dan pada akhirnya saya mengalah, ya diam aja. Gitu. Pada itu saya belum mualaf. Oh gitu. Iya betul. Kita hanya diskusi masalah Alkitab. Gitu. Mengajukan beberapa pertanyaan ya, Iya, betul. tapi malah responnya malah begitu ya. Iya, seperti itu. Dan memang itu tadi konsepnya Tritunggal itu tadi saya masih agak Ragu, bingung. ya, Gitu. iya. Bingung. Sempat nanya ke teman atau beberapa rekan gitu atau jamaat gereja gitu nggak? Diskusi? Enggak ya? Waktu itu enggak. Tapi memang secara logika memang ya memang nggak masuk akal gitu ya sebenarnya ya udah meyakini bahwa itu Ada keraguan ya. Ada Mas? keraguan, Ada iya. keraguan. Tetapi, nah di situ itu kan remaja ya, saya udah ngomongin remaja. Habis kuliah, saya mualaf itu kan benar-benar saya syahadat gitu ya. Iya. Itu 2021. oh baru kemarin ya belum Benar-benar syahadat gitu kan. 5 tahun ini iya, menjalani. baru 5 tahun itu. Dan benar-benar menjalaninya itu baru ini. Menjalaninya, Beberapa tahun ini gitu. bukan beberapa tahun ini, Oh. dalam beberapa bulan ini. Oh gitu. Betul, Oh. betul. Gimana ceritanya tuh Pak? Jadi saya kan basic saya itu kan entrepreneur. Saya pebisnis. Iya. Jadi saya sudah kecil itu saya dari usia 19 tahun itu udah bikin perusahaan kecil-kecilan seperti itu, usaha kecil-kecilan. Seperti itu. Jadi saya dulu usaha makanan ya, F&B, kuliner dan juga usaha properti. Bayangin umur 19 hampir tahun. 20. Udah punya konsep dan ide-ide yang Iya. yang dari agak keluar dari seusia saya. Betul. Seperti itu. Itu kita jalani. Karena saya terbentur dengan kondisi dan keadaannya. Akhirnya membentuk karakter saya menjadi pribadi yang excellent, pribadi yang di atas rata-rata. Iya. Karena kondisi. Ketika saya usia 20 tahun, pemikiran saya jauh melebihi usia saya 10 tahun. Ketika saya usia 30 tahun, usia saya, pemikiran saya itu 10 tahun melebihi usia saya. Dan seterusnya. Karena kondisi, terbentur kondisi. Ya, bisa dikatakan yatim piatu kan. Iya karena nggak ada sosok. Iya. Jadi kehilangan arah saya. Betul. Saya kehilangan arah tujuan. Saya ingat banget. Punya visi misi hidup itu pasti ya kita punya. Cuman kalau kita sudah nggak punya hubungan intens dengan orang tua, itu seperti kita kayak layang-layang putus. Kita bisa terbang tinggi, tapi kalau udah putus benangnya, Aduh. talinya, Nggak tahu mau kemana. kita melayang nggak mau kemana. Saya ngerasa banget lagi Pak. Aduh. Betul. Rasanya itu seperti itu. Tapi ya, alhamdulillahnya itu ada hikmahnya semua. Saya dibentuk, diproses dari kehidupan seperti itu. Dengan mandiri ya. Dengan kemandirian. Benar-benar mandiri. Bukan hanya dukungan finansial ya, tetapi dukungan semangat moral, mental ya. mental, psikologisnya kena. Iya. Seperti itu. Tapi ya saya tetap bertahan, tetap berjuang karena ini hidup. Hidup terus berjalan. Iya. Kita menyalahin siapa? Menyalahin keadaan. Iya. Kita menyalahin Tuhan kan nggak mungkin. Gitu. Nah, dari mulai SMA, kuliah itu saya udah punya perusahaan, saya holding gitu kan, saya bikin satu kesatuan seperti itu. Sampai pada akhirnya di titik itu saya mulai karir saya menanjak. Gitu. Dengan usia saya yang masih muda. Bisa dibayangkan, usia masih muda, mempunyai usaha yang berkembang, mempunyai uang tentunya, bingung mau ngapain kan, nggak ada yang ngarahin. Bisa dibayangkan, Kebayang Pak. arahnya kemana?
gitu kan. Jadi laki-laki itu bagi saya, oh kena masalah pasti 3. Harta, tahta, wanita. Iya. Poinnya seperti itu. Dan saya menikah dengan istri saya ini, alhamdulillah ya. Istri saya basicnya ada di medis ya, perawat. Ya, perawat. Dulu saya suruh berhenti bekerja nih ya istri saya. Oke. Karena kita merasa mampu waktu itu. Ini saya belum Belum mengenal Islam belum. keimanan saya belum Iya, belum terbentuk lah. belum Ya. terbentuk. Oke. Jadi saya masih mengandalkan diri sendiri. Saya itu bisa kok, apa-apa bisa sendiri. Waduh. Gitu. Keimanan saya belum bertumbuh karena memang belum mengenal. Seperti itu. Nah, istri mensupport saya. Istri mendukung saya untuk ya kamu belajarlah gitu. Akhirnya saya belum membuka hati sih. Nah, ketika saya di mana ada apa namanya ujian ya kalau Iya, di kita ujian. ujian kehidupan. Disitulah kita baru berasa. Biasanya seperti itu. Ya. Iya. Jadi ketika usaha saya menanjak, karir saya naik, Iya. usaha saya jatuh. Usaha saya jatuh dan saya bingung. Saya mau mengadu ke siapa? Gitu kan. Sedangkan selama ini Bapak sendiri gitu. Sendiri. Iya. Yang artinya saya benar Kristen ya waktu itu kan, gitu kan. Saya sebut saja ya, saya Kristen. Jarang ke gereja waktu itu. Sudah mulai jarang ke gereja karena kesibukan kerjaan dan lain-lain. Mau bagaimana gitu kan. Gitu. Saya nggak merasakan ibadah, tapi nggak merasakan menikmati apa itu. Ketenangan. Cuma menikmati hingar-bingar saja. Ya kalau dulu di ajaran saya yang dulu kan ibadahnya caranya bernyanyi kan. Iya. Kebanyakan bernyanyi. 70%-nya. Iya. Cara pujian-pujiannya kan seperti itu. Iya. Nah, di situ kita bingung mau mengadu bagaimana kan gitu kan. Dan disitulah saya bertemu dengan teman. Nah, teman yang saya anggap ya emang masih hubungan family sih sama saya gitu. Usianya di atas saya 3 tahun. Ya bisa dikatakan pantaran lah ya. Dan dia mengajari saya. Iya. Mengenalkan Islam kepada saya. Oke. Apa pertama kali diskusinya kalau Bapak tahu? Dia ngomong ke Bapak? Iya, betul. Saya diskusi masalah keimanan dulu tentunya awalnya kan. Iya. Bagaimana agama saya dulu. Iya. Saya dulu jelasin dulu. Saya kan merasakan ada ketidaknyamanan saya Nah, iya. ketika saya baru di posisi jatuh. Jatuh tadi. Mau beribadah tapi kok saya nyanyi kan seperti itu kan. Iya kan? Iya. Sedangkan saya main logika. Betul. Kan nyanyi itu identik dengan Hingar-bingar kan. Hingar-bingar. Nah, saya jelasin. Oh, proses di agama saya ini seperti ini loh. Gitu. Dia tidak menapik, dia tidak ini. Dia mendengarkan saya, menjelaskan. Itu yang membuat saya kagum sama dia, gitu kan. Dia nggak langsung debat ya, maksudnya nggak langsung ledek apa? Enggak. Justru mendengarkan. Mendengarkan. Dan momen waktunya dia untuk Ngomong. bicara, Iya. disitulah saya diajarkan konsep cara beribadah, hubungan dengan Tuhan. sama dia. Diperkenalkan itu dulu lah. Bagaimana indahnya sujud di bawah itu terdengar di langit. Itu dalam banget itu bagi saya. Masya Allah. Dalam banget bagi saya. Kita bisa tersugesti. Dia menjelaskan saya seperti itu. Mungkin penjelasannya kan berbeda-beda agar dia masuk ke saya gitu kan waktu itu. Bisa tersugesti bagaimana komunikasi kita. Benar, Tuhan itu ada di sini. Seperti itu. Cuman ketika kita beribadah dan bersujud, disitulah kita merasakan bagaimana nikmatnya Ibadah. kan yang saya cari kan nikmat, tidak menikmati ya ibadah saya Iya. gitu. Mulai tertarik nih saya kan gitu kan. Akhirnya saya mulai belajar
dia mengajarkan saya tentang sejarah-sejarah dulu Islam. Kebetulan saya itu suka membaca sejarah, walaupun bukan agama ya. Iya. Gitu. Nah, dia tahu nih momentum yang masuk ke saya itu apa gitu. Dia tahu gitu, karena dia kenal saya dekat. Iya kan. Belajarilah saya itu tentang sejarah Islam dulu. Jadi saya itu mengenalnya dari sejarah-sejarah itu dulu. Kok tertarik saya? Gitu. Salah satu contohnya itu Umar bin Khattab Wow, waktu itu. Masya Allah. Iya. Bagaimana beliau dulu, Kerasnya. kerasnya bagaimana, sangarnya bagaimana, garangnya bagaimana, dan memusuhi Rasulullah itu bagaimana. Bahkan sampai mau ngebunuh juga. Iya. Tapi pada akhirnya beliau malah menjadi garda terdepan untuk membela. Gitu. Bahkan jadi pemimpin juga ya kan. Iya, Iya, seperti itu. biasa ya. Luar biasa sekali bagi saya. Gitu. Nah di situ saya diberikan Al-Quran terjemahan juga, gitu. Dan ada buku-buku hadis lah, gitu kan. Saya tertarik yang di hadis dulu malahan saya waktu itu. Gitu. Oh, baca hadis dulu, baca hadis dulu gitu. Baca hadis dulu. Karena saya suka sejarah awalnya kan, Iya. gitu kan. Bagaimana. Nah dulu kan belum zamannya kayak sekarang itu TikTok dan lain-lain itu belum ini. Iya, belum familiar lah Dulu ya. YouTube, Iya. video panjang kan gitu kan. Dan itu saya sering lihat YouTube. Nonton video siapa kalau betul, Pak? Ustadz Adi Hidayat waktu itu. Wah, Masya Allah. Saya kagum sama beliau. Demi Allah sampai detik ini Kagum, Pak. belum kesampaian ketemu sama Mau beliau. ketemu, Pak? Pengen banget. Nanti insya Allah diajak gitu. Amin bismillah. Sama beliau kagum. Iya. Cara berpikirnya logis. Gitu. Dan keilmuan beliau itu tanpa ini ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya, mengecilkan ustaz-ustaz yang lain ya. Tapi nggak tahu sama Ustadz Aidiat saya ada ikatan gitu. Oh, saya cocok nih dengan kajian-kajian beliau. Zaman dulu kan beliau pakai papan tulis ya. headboard itu kan, Iya. menjelaskan gitu. Quran surat sekian ayat sekian. Iya, itu saya suka gitu cara beliau. Gitu. Iya. Masya Allah. Suka saya beliau. Cuman sayangnya itu saya sampai detik ini belum bisa ketemu, kesampaian, belum ketemu. Tapi insya Allah nanti bakal ketemu. Amin bismillah. Dan satu lagi Mas Adam, yang saya sayangkan itu juga dulu ketika saya dengan uang, ya memang karena saya belum mengenal secara langsung Islam ya, ya. Islam. Walaupun saya 2021 itu udah syahadat. Kenapa saya nggak umroh? Oh iya ya. Gitu kan. Bener. Padahal uang. Cuman itu memang panggilan ya. Memang Iya, panggilan benar. sama Allah. Cuman memang belum dipanggil gitu aja. Cuman bismillah lah. Insya Allah nanti kalau Allah mengizinkan, Amin, Pak. saya ini kan gitu. Jadi jatuhnya saya itu tahun 2024 benar-benar zero. Di titik terendah saya. Tahun 2024. 2 tahun yang lalu. Iya. Dan benar-benar habis 2025. Jadi dia bertahap gitu, nggak langsung gitu. Saya ada beberapa jenis usaha, selain F&B, saya ada usaha properti, developer saya dulu. Saya juga main, ada pabrik lah kecil-kecilan, pabrik minuman sari kelapa. Iya. Dulu seperti itu. Oke. Sampai ke ikrar syahadatnya gimana ceritanya, Pak? Nah di situ saya masih perlu waktu. Dulu itu kalau nggak salah 1,5 tahunan lah. Butuh waktu selama Butuh itu. waktu. Pertimbangannya apa tuh, Pak, kalau gitu? Covid di rumah terus, akhirnya saya banyak belajar. Iya. Justru malah Menemukan itu, betul. ada hikmahnya. Iya, ada hikmahnya ya. Memperdalam lagi ya, Pak. Mau dalam lagi. Akhirnya klik gitu. Saya butuh waktu 1,5 tahun. Nggak langsung Mau syahadat. mau syahadat. Dan itu disyahadatnya cuma di rumahnya teman saya yang kebetulan dia mempunyai musola kecil gitu. Tidak di masjid besar gitu. Nggak. Seperti itu. Ketika saya sudah siap, kamu siap, saya sudah siap. Ya udah, kita syahadat. Syahadat, Masya Allah. Luar biasa. Begitu habis syahadat itu rasanya hati gitu. Tenang ya, Pak. Ya. Tetapi sayangnya iman kan naik turun Bapak. Sayangnya saya nggak menjalankan apa yang seharusnya dijalankan sebagai
umat muslim. Iya. Apa karena nggak ada bimbingan atau? Kalau keimanan saya udah kuat waktu itu Oke. ya. Percayaan saya udah kuat. Satu, saya nggak ada mungkin bimbingan Iya. lingkungan saya, circle saya kan, mohon maaf ya, circle saya itu banyak kan orang Chinese, cindo-cindo Iya, pantas ya. gitu. Artinya memang nggak ada pembinaan ya pada saat itu, Iya. ya, pada saat mau. Dan saya nggak ada yayasan ini, ada ini. Saya nggak begitu ini waktu itu kan gitu. Jadi, dan memang juga waktu itu saya masih ada lah usaha saya, jadi masih Ya masih ya bergelut lah ya di situ. iya Ya. seperti itu. Ya mungkin itu yang sebenarnya kita minta maaf mungkin ya sebagai makan surah banyak yayasan mualaf gitu ya. Ataupun tadi harusnya ya kalau saya bisa kasih masukan ke masjid yang tadi Bapak syahadat itu ya mungkin harusnya mereka merekomendasikan untuk dampingan gitu ya. Tapi memang ya Tapi memang saya waktu mualaf yang saya sebutkan tadi itu, saya di musolanya rumah teman saya. Jadi teman saya itu punya musola kecil di rumah gitu, di Iya, dalam iya. rumah. Jadi bukan ada- musola besar iya. musola besar. Nah, ketika saya posisi terpuruk, benar terpuruk gitu. 2024 menuju 2025. Itu saya akhirnya wah ini memang saya buka scroll medsos gitu kan. Iya. Sering lihat kajian-kajian singkat gitu. Iya. Keluar reel gitu kan. Iya, video pendek ya. Video pendek seperti itu. Ini memang saya harus belajar. Saya bilang sama istri. Terus saya mencoba sholat mandiri. Bayangin Mas, saya belajar sholat itu nggak ada yang menuntun. Saya hanya melihat di YouTube, TikTok TikTok ya apa segala macam. buku panduan dulu awalnya, panduan sholat ya ada. Iya, Ya. ada. Dan masih banyak yang salah. Tapi niatan saya betul. Dan saya belajar surat pendek-pendek itu, terutama Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Katanya cukup, kalau belum hafal semuanya cukup Al-Fatihah, Iya, betul. itu bisa diterima. Dan itu hak Allah ya. Kalau untuk menilai Iya, ibadahnya betul, diterima betul. atau enggaknya, seperti itu. Sepakat, Pak. Seperti itu. Nah, di situ saya sering sholat itu, tapi di rumah terus. Saya malu mau keluar itu, kayak ada malu gitu di masjid. Bagaimana nanti kalau saya salah dan lain-lain, seperti itu. Bayangin. Saya sholat ketika ada masalah itu, karena kena apa namanya, Cobaan tadi, ujian tadi, sama istri. Tapi istri udah Istri Islam Muslim dari lahir. dari lahir. Iya, Oke. dari Dan saya menemukan ritmenya itu ketika saya mengenal ataupun mengetahui informasi dikenalkan sama Mualaf Center Indonesia. Oke. Baru situ dapat bimbingan gitu ya. Betul. Masya Allah. Jadi saya di situ ada punya kontak ketuanya, Prof. Hadi. Saya ngobrol-ngobrol. Saya ketemuan dan ternyata seperti ini, ternyata seperti ini. Banyak beliau mengajari saya. Iya. Menganalogikan sih beliau. Banyak menganalogikan ke saya dengan cara beliau. Oke. Dan benar ya, benar ya, Masya Allah, seperti ya. itu. Alhamdulillah. Akhirnya saya ditolong seperti itu. Akhirnya dari situ udah terbiasa mau sholat lagi gitu ya. Betul. Nah bagaimana Pak? Kan mohon maaf ya Pak ya, Iya. kalau selama Bapak memeluk agama Kristen kan itu belum nyentuhin kepala ke lantai gitu. Belum pernah. Belum pernah ya. Saya itu begini, dulu itu ego saya sangat tinggi. Oke. Jangan kayak gitu. Begitu. Saya dulu untuk dinasihatin saya itu susah dulu. Karena saya merasa bisa, apa-apa bisa. Betul, itu betul. Saya seperti itu dulu. Dengan angkuhnya ya Pak. Dengan angkuhnya. Dengan angkuhnya, dengan dada, Usung dada gitu. usung dada seperti itu. Saya bisa. Nyatanya saya bisa ini, saya bisa. Belum mengenal agama. Iya. Saya belum mengenal agama Islam. Gitu. Tapi semenjak saya belajar Islam ini, keimanan saya bertumbuh ini, spiritual saya, semangat saya itu ikut bertumbuh juga. Masya Allah. Dan percaya nggak Mas? Hmm. Semua bisnis saya itu hancur, selesai.
Benar-benar saya dimurnikan nol. Oh iya, bisa jadi Pak, benar Pak. Iya, saya dinolkan saya. Di titik terendah, benar-benar titik terendah. Bagaimana sih kalau titik terendah itu benar-benar di titik terendah dalam kehidupan seseorang kan? Gitu. Dari mulainya semua habis, rumah 1, 2, 3-nya habis, mobil habis, kendaraan habis, pelan-pelan sampai punya barang-barang itu habis juga untuk bertahan hidup. Karena waktu itu kenapa ya? Mungkin udah menjadi ini ya. Takdir. Udah menjadi takdir saya. Cari pekerjaan juga susah karena saya terbiasa punya usaha. Iya. Ya kan? Gitu. Dan akhirnya saya bikin ini dulu. Saya mengulang talent saya dulu, bakat saya dulu, konsultan resto lah gitu kan. Waktu itu kan gitu. Iya, Masya Allah. Ya. Dan itu pun nggak langsung kita dapat klien-klien kan nggak bisa dapat. Nah di situ saya kembali lagi tadi saya perkenal saya di MCI. Boleh kan menyebutkan? Iya, nggak apa-apa. Ya. Di MCI itu memang sangat luar biasa sekali. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Ada semangat di situ belajar. Di situ support sistemnya. Dan dikenalkan dengan lingkungan orang-orang yang mualaf juga sama kita. Iya, Masya Allah. Tapi dengan garis bawahi saya ambil positifnya gitu. Iya, paham pasti. ya gitu. Saya ambil positifnya seperti itu. Nah di situ sampai tahu nggak Mas? Ini saya sharing sedikit. Sampai pada akhirnya saya itu terusir dari kontrakan. Kan rumahnya udah dijual nih, saya kontrakan nih kan. Terus dari kontrakan karena nggak bisa sanggup bayar waktu itu. Saya nggak. Bagaimana rasanya sama istri itu? Berat sih itu. Iya. Dan akhirnya saya tinggal di shelter MCI. Bareng istri. Barang istri. Bayangin. Tapi saya masih megang teguh. Saya nggak mau minta-minta. Saya harus berkembang menjadi mualaf yang cerdas dan mandiri. Masya Allah. Ya kan? Saya nggak mau rata-ratanya orang semua seperti ini. Mohon maaf, ini bukan maksud ini ya. Tapi saya pengennya itu menjadi mualaf yang cerdas dan mandiri. Bagaimana caranya saya itu bisa bangkit? Mungkin komunitas untuk media aja. Ya kan? Untuk media, penyemangat kita untuk belajar kita di situ. Komunitas. Tapi kan kita harus menentukan kehidupan kita masing-masing. Betul. Kita harus fight. Betul. Hidup terus berjalan. Betul. Dan saya mempunyai keilmuan yang artinya saya punya pengalaman. Ini potensial ini harus saya kembangkan kan gitu kan. Nah akhirnya saya di situ saya presentasi dulu dengan konsep saya ingin usaha seperti ini nih awalnya. Okay. Bukan yang terbesar, tapi dari mulai yang terkecil. Iya. Jualan apa Mas? Ayam bakar. Ayam bakar ya? Oh, Betul. Yang saat ini Bapak sedang Saya lakukan. lakukan. Iya, oke. Saya jualan ayam bakar. Ada salah satu pengurus yang mensupport saya, mendukung saya untuk saya berkembang. Luar biasa sekali beliau kayak gitu. Alat seadanya. Apa yang ada digunain. Tidak terus kita equipmentnya kita harus ini beli ini. Enggak proper lah gitu ya. Iya. Tapi saya konsep dengan sedemikian rupa, dengan pengalaman saya di kuliner, seprofesional mungkin, dan saya kembangkan. Akhirnya saya harus ekspansi franchise nih. Oh iya. Nah, saya bikin ekspansi franchise ini pondasinya dulu nih saya kuatin gitu kan. Terutama, tapi juga tidak menutup kemungkinan rasa kualitasnya harus sesuai kan gitu kan. Nah saya bikin itu brand itu ayam bakar Solo, Pawon Ireng. Itu sudah ada di Depok Pak? Sudah. Sudah ada Depok ya, udah Baru mulai buka. bukanya. Jadi kenapa saya bikin ayam? Satu, bahan bakunya mudah didapat. Kedua, stabil harganya. Naik turunnya masih agak dingin lah kayak gitu. Yang ketiga, sasarannya hampir semua kalangan itu menyukai ayam, suka dengan ayam. Dari anak kecil sampai dewasa. Tantangannya sudah banyak sekali usaha ayam di sini, ya kan? Terutama fried chicken, Geprek oleh. dan ayam geprek dan lain-lain kan seperti itu kan. Iya.
Nah di situ saya mulai berpikir keras. Bagaimana ini yang jarang ini, yaitu ayam bakar. Ayam bakar itu juga banyak di sini. Cuman saya bikin identitas yang berkarakter. Saya bikin ayam bakar Solo ini dengan bumbu saya pribadi kan gitu kan. Sepengalaman saya. Saya bikinlah itu. Nah, disupportlah dengan MCI itu awalnya kayak gitu. Dengan seadanya. Iya. Tetapi saya bikin sistem seperti itu. Percaya nggak? Kita belum buka di luar, belum show off. Iya. Kita belum show off. Kita baru buka, nyoba trial and error di rumah. Dalam waktu seminggu kita sudah mendapatkan calon mitra. Wah, Masya Allah. Percaya nggak? Padahal belum resmi ya, maksudnya belum official kan, ini masih di rumah. Luar biasa itu. Itu campur tangan Allah. Masya Allah. Itu Karena gini, Iya. niatnya dulu. Niat saya memang mau berkembang secara mandiri. Dan yang kedua, saya punya program memberdayakan teman-teman saya mu'alaf yang beliau ini, mereka ini tidak bekerja, saya pekerjakan nantinya di situ. Luar biasa, Pak. Saya bikin konsep seperti itu. Dan alhamdulillahnya dijabah sama Allah. Allah mudahkan ya, Pak ya. Dimudahkan. Itu mungkin berkat Bapak balik lagi ke jalan Allah, Iya, betul. beribadah. Dan tidak perlu yang harus langsung besar kan gitu kan. Iya, sepakat, Pak. Mulai dari hal yang terkecil, saya sama beberapa pengurus itu disupport. Dan memang rencana saya itu memang saya memberdayakan mualaf-mualaf yang lainnya yang belum bekerja, yang kesulitan pekerjaan nantinya. Itu kan gini ya, kalau udah saya buka beberapa outlet, otomatis saya butuh karyawan, butuh pekerjaan. Bisa diberdayakan kan di situ. Iya. Yang artinya berkesinambungan. Saya belum pernah di posisi seperti itu. Bahkan baru mengalami kan seperti itu kan. Nah, kalau diberikan lapangan pekerjaan, ayo kita sama-sama bangkit. Why not? Kenapa tidak? Iya, Masya Allah. Masya Allah. Seperti itu. Mulia banget, Pak, misinya, Pak. Masya Allah, Pak. Karena saya dulu aktif di sosial, cuman tidak dibarengi dengan imbangi dengan keagamaan. Iya. Hanya sosial saja. Iya. Nah, sekarang alhamdulillah misinya sudah mengarah ke agama ya, Mas Ul, dan apalagi tadi misinya untuk mengajak para mualaf yang sedang kesulitan kan Iya, gitu ya. betul. Oke. Memang konsep saya seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk sampai saat ini berarti masih buka franchise, Bapak? Masih, mitra. Nah, mungkin kalau ada dari penonton Ngaji Cerdas yang ingin buka franchise, gimana Iya. ceritanya, Pak? Jadi begini, sahabat-sahabat Ngaji Cerdas ya. Kita membuka usaha ayam bakar Solo. Otentik rasanya. Itu dari Pawon Ireng nama kita. Kita membuka kemitraan dengan paket 7,5 juta sudah siap jualan. Nah, itu. Ya, 7,5 juta aja sudah bisa jualan. Kita bimbing, kita maintenance operasionalnya, report harian, monitoringnya harian, mingguan, bulanan. Kita bimbing. Insyaallah. Jadi 7,5 juta itu sudah mendapatkan peralatan jualan Oke. dan mini booth tentunya. Ya, Masya Allah ya. Artinya udah Dan juga ini gini, saya ingin sampaikan juga, ini tidak hanya soal uang juga. Betul kita, namanya kita hidup di dunia ini, perlu penghasilan. tapi kita memang visi misi kita memang tujuannya juga untuk memberdayakan para mualaf yang mereka belum dapat kerja gitu ya. yang belum dapat kerja. Jadi bekerja sambil ibadah. Ya bekerja itu sebenarnya ibadah juga ya. Iya. Cuman kita sambil menyelam minum air. Seperti itu. Masya Allah. Jadi bagi siapapun yang pengen berwirausaha dan pengen mencoba untuk di F&B, boleh dicoba bermitra dengan ayam bakar Solo ini. Masya Allah. Jadi cukup dengan uang 7,5 juta sudah bisa bermitra, bisa jadi pengusaha. Ya, nanti bisa hubungi nomor Bapak ya? Bisa, nanti dicantumkan kan? Iya, Seperti teman-teman itu insya bisa. Allah nanti ya. Atau nanti bisa dihubungi dengan Kang Asep juga bisa. Bisa insya Allah. Mungkin itu ya, Masya Allah ya. Iya. Mungkin saya mention sekali lagi bagi sahabat Ngaji Cerdas yang ingin buka franchise atau pengen berniat untuk berusaha, apalagi ingin membantu mualaf ya, silakan bisa franchise ke Ayam Solo. Betul. Bapak ya gitu ya? Iya. Oke, Insya Allah ya.
Baik Pak, itu tadi perjalanan sangat panjang ya sampai akhirnya Bapak jadi seorang Panjang. pebisnis. Sebenarnya itu kan tadi clue-nya kan gitu. Iya, Kalau Masya kita Allah. jabarkan semuanya panjang. Tapi jadi ada pelajaran yang bisa ambil Pak. Jadi ternyata memang keangkuhan itu salah satu faktor yang membuat kita sulit ya sebenarnya gitu ya Pak ya. Dengan kita merasa bahwa diri kita tuh bisa ya, apalagi merasa bahwa ya udah saya nggak butuh Tuhan gitu. Ya itu justru malah bibit-bibit kehancuran ya Pak ya. Dalam Poinnya kehidupan. seperti ini saya dulu. Karena waktu itu saya mualaf ya. Iya. Poinnya kenali dulu Tuhan. Iya kan? Iya. Kenali dulu Tuhan. Masya Allah. Baru kamu nanti bertumbuh. Masya Allah. Kalau tidak kenal, masa minta? Minta pada siapa? Kamu siapa? Kan seperti itu. Makanya saya ini berproses, saya masih berproses. Iya. Saya pengen berhijrah, benar-benar berhijrah. Betul. Gitu. Saya masih berproses, saya masih banyak belajar. Gitu. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya Pak ya. Amin, amin ya Allah. Amin, amin, amin. Jangan sungkan-sungkan untuk datang ke kita Pak untuk Siap, sharing gitu, untuk Mas Adam. kemudian belajar juga bareng kita kan. Karena di sini juga di Ngaji Cerdas kita juga ada program pembinaan mualaf gitu. Oh iya. Artinya ya ada pembinaan mualaf paling tidaknya sebulan sekali. Ada kita kumpul bareng-bareng, kita sharing gitu. Ya tujuannya untuk menguatkan akidah kita bareng-bareng gitu Pak. Karena kalau mualaf sendirian ya takutnya nanti kayak Bapak lagi waktu itu kan nggak ada yang membimbing, nggak ada teman, nggak ada circle. Kayak layangan putus. Betul. Nah, Makanya kan itu kita menjadi mualaf yang cerdas iya. dan mandiri itu harus kita Masya ngomongkan. Allah. Oke, ada pesan-pesan Pak yang mau disampaikan kepada para mualaf yang mungkin mereka itu juga merasakan apa yang Bapak rasakan gitu. Kira-kira apa? Oke. Pak? Saya bukan pesan ya, yang artinya kita sharing aja. Iya. Gitu. Jadi para mualaf sekarang ini yang mungkin baru sedang mencari jati diri, keimanannya, dan mungkin sedang dicoba dengan kondisi dengan finansialnya dan lain-lain. Teruslah berjuang, teruslah berkarya, hidup terus berjalan. Jangan sampai tangan itu cuma mengadah, tapi harus tangan itu di atas. Masya Allah. Kita harus cerdas, kita harus mandiri, kita berjuang. Seperti itu aja. Waduh. Itu jadi nasihat buat saya juga jadi. Masya Allah. Pak, terima kasih banyak Pak atas kehadiran di sini. Pak. Sama-sama, Mas Mudah-mudahan usaha Bapak dimudahkan Allah. Amin, ya. amin, amin. Mudah-mudahan juga insya Allah franchise bisa sampai seluruh Indonesia ada. Amin, insya Allah, amin, ya. amin ya Allah. Bisa berdoa begitu ya Pak ya, dan sering-sering main ke sini Pak. Kita Ya, juga siap. perlu ilmu bisnis yang Wah, Bapak saya miliki juga gitu. bikin sharing juga. Saya banyak. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak. Mudah-mudahan Ya, apa yang Bapak sampaikan tadi, kisahnya itu bisa bermanfaat buat saya dan juga penonton Ngaji Cerdas. Dan mudah-mudahan juga bisa menjadi amal jariah buat Bapak. Amin, amin, amin. Ya Karena Allah. setiap apapun ilmu yang kita sampaikan kepada siapapun, itu akan bermanfaat dan menjadi amal jariah. Insya Amin, Allah amin. gitu. Ya Allah. Mungkin itu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Karena kita juga sudah masuk azan Isya. Pak. Azan Isya, Iya, betul. Masya Allah. Kita harus pamit undur diri. Betul. Dan juga saya kepada Ngaji Cerdas juga, kepada sahabat Ngaji Cerdas saya juga undur diri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan mendapatkan kebaikan untuk kita semua insya Allah. Amin, amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Ngaji Cerdas, saya sedang bersama Kodondi. Ya, insya Allah kita akan kampanye tebar kurban di pedalaman, khususnya di Gunung Kidul dan di daerah Bogor ada Kampung Mu'alaf. Insya Allah Kodondi akan juga mendukung program ini. Begitu kau? Siap. Jadi insya Allah ya kita mengundang para penonton channel Ngaji Cerdas dan juga channel Donditan yang ingin berbagi kebaikan ya dengan sesama umat Islam dengan cara ibadah kurban sesuai dengan tuntunan dan perintah dalam Quran. Maka mari silakan bisa bergabung dengan acara kurban ini yang akan disalurkan oleh Ngaji Cerdas. Satu ada Kampung Mu'alaf di Bogor. Ya. Yang kedua ada di Gunung Kidul ya. Ya. Gunung Kidul ini Provinsi Yogyakarta berarti ya. Ya. Nah insya Allah Ngaji Cerdas akan mengadakan kurban di 2 tempat tersebut pada hari yang sama. Beda hari, Mam. Oh beda hari. Ya, jadi buat para pemirsa yang ingin berkurban, ini kesempatan yang sangat baik untuk disalurkan oleh Ngaji Cerdas.
silahkan mengirimkan ke nomor rekening yang di bawah, Yang di bawah ini. Mana ini? Ada nanti. Nah, udah pokoknya ada lah. Atau nanti klik di www.kurbancerdas.com. Oh, ada websitenya, ada websitenya. www.kurbancerdas.com. Iya. Alhamdulillah. Ya. Harganya paling rendah 1,9 juta, kemudian yang 50 kilo ke atas 5 juta kok. Semuanya kambing? Semuanya domba, semuanya domba, insya Allah. Oke, ya mudah-mudahan para pemirsa yang insya Allah nanti bergabung mendukung acara ini semuanya dibalas dengan segala kebaikan di dunia dan akhirat ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, saya ucapkan jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.